Itu para sahabat khuruj dari kota Madinah, keluar dakwah. Kita katakan iya betul. Cuma sebelum mereka keluar dari kota Madinah, sebelum mereka khuruj atau mereka berdakwah, mereka belajar dulu. Bukan baru tobat langsung apa? Berdakwah khuruj bawa kompor. Mereka para sahabat Rasulullah SAW belajar betul-betul kepada Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal terkenal sebagai apa? Ulama al-halal wal haram. Yang Rasul utus bukan orang-orang awam untuk berdakwah. Yang diutus ya mereka para ulama atau orang-orang yang betul-betul menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ini yang mereka apa? Salah pahami. Makanya di antara kesesatan mereka, penyimpangan mereka, yaitu kelompok jamaah tabligh, mereka berdakwah tanpa ahli ilmu. Anda berdakwah itu nggak mesti Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, enggak. Anda berdakwah itu nggak mesti Anda menjadi ulama dulu, ngerti agama, baru berdakwah, enggak. Anda mengajak saja nih satu orang yang nggak pernah ke masjid, kita ajak ke masjid. Itu sudah dakwah yang luar biasa. Orang yang nggak pernah ngaji, kita ajak untuk dia ngaji. Itu sudah satu hal yang luar biasa, saudara. Bahkan memberi petunjuk kepada seseorang, saudara, itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Yusuf Afandi. Saya ingin bertanya, apa benar berdakwah harus punya ilmu? Kemudian bagaimana hukumnya berdakwah meninggalkan keluarga seperti yang dilakukan oleh jamaah tabligh? Mohon jawaban dari Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang datangnya dari salah satu jamaah yang bernama Yusuf Afandi, ya, Bapak Yusuf Afandi, ya. Berkenaan dengan dakwah tanpa ilmu, boleh nggak nih hukumnya? Ya, beliau bertanya demikian. Saudaraku, setiap manusia itu pada intinya bisa berdakwah. Jangankan dia orang yang berilmu, bahkan ya, orang yang awam saja bisa berdakwah. Ini orang yang awam aja bisa berdakwah. Karena pada intinya ya, kita harus pahami terlebih dahulu. Dakwah itu adalah bisa kita lakukan kapan saja. Karena dakwah itu mengajak artinya. Kalau mengajak enggak sampai kita nunggu lagi jadi ustadz dulu, nggak nunggu lagi kita jadi kiai dulu. Misalnya contohnya ya, contohnya nih, orang yang berdakwah mengajak ngaji ke majelis taklim. Ayo kita ke majelis taklim, ini udah berdakwah. Kemudian orang yang mengajak kepada sholat berjamaah, ayo kita sholat berjamaah di masjid, ini sudah berdakwah. Sedangkan muadzin sendiri sudah berdakwah dengan seruan azannya dan lain sebagainya. Karena secara bahasa dakwah berasal dari kata dasar masdar, yaitu kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan ataupun ajakan. Ya. Sedangkan secara istilah dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak, yang bersifat memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan garis akidah, sesuai dengan garis syariah, sesuai dengan akhlak Islamiyah. Nah, terkadang tuduhan ya terhadap jamaah tabligh ini banyaknya yang mengatakan bahwa jamaah tabligh, jamaah-jamaah yang dakwah itu semua adalah orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang awam. Nah, pendapat demikian adalah pendapat yang sangat keliru. Karena nggak semua orang dakwah jamaah tabligh itu bodoh-bodoh, orang-orang awam. Tidak, masih banyak jamaah-jamaah tabligh juga ada ustadznya, ada kiainya, ada masyaihnya, dan lain sebagainya. Sama sebagaimana jamaah-jamaah yang lainnya. Ada orang awamnya, ada ustadznya, ada kiainya gitu. Dan kalau ada yang mengatakan dakwah itu harus punya ilmu dulu, salah. Karena dakwah artinya mengajak. Lagi-lagi dakwah itu artinya mengajak. Jadi nggak perlu ilmu, yang perlu adalah ketika kita mengajak adalah mengajak kepada sebuah kebaikan. Kalau mengajak nggak perlu ilmu. Yang perlu ilmu itu adalah mengajar. Nah, kalau mengajar nih perlu ilmu. Kalau mengajak kita ajak aja buat kebaikan, itu udah dakwah namanya. Makanya bedakan antara mengajak dengan mengajar.
Nah, ini yang harus kita tahu. Mengajak dengan mengajar beda. Kalau mengajar jadi guru majelis taklim, jadi guru di tempat-tempat dakwah, mengajak kepada kebaikan, dari guru mengkaji kitab-kitab, itu perlu belajar. Jadi hukum dakwah itu adalah hukum mengajak, yaitu para ulama tentang berdakwah ini berbeda pendapat dalam menetapkan hukum penyampaian dakwah Islam itu. Ada yang menetapkan sebagian adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif, dan ada pula yang menetapkan sebagai fardu ain. Karena mereka sama-sama mendasarkan pendapat mereka pada surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ada kata minkum di sini. Nah, kata minkum dalam ayat ini mengandung pengertian tabaid, itu bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Sebagian yang mengatakan demikian. Ada pula yang menganggapnya sebagai zaidah, tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Dan tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan, mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Kalau kita bicara tentang jamaah tabligh, mereka menggunakan metode dakwanya dengan huruf fisabilillah, menggunakan metode 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan setidaknya seumur hidup. Ini yang saya dapatkan dari jamaah tabligh. Lalu bagaimana hukumnya kalau meninggalkan keluarganya? Saudaraku, meninggalkan keluarga untuk berdakwah itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW selama tidak meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Ada bekal untuk berdakwah dan ada bekal untuk yang ditinggalkan untuk keluarganya. Dan pada dasarnya seorang suami itu diperbolehkan meninggalkan istri untuk berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu, yang mana beliau pun harus meninggalkan keluarganya untuk berperang. Namun harus diingat juga bahwa ketika seorang suami pergi berdakwah, apalagi dalam waktu yang lama, maka ia harus mempersiapkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Selama ia pergi berdakwah, ia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Alasan dakwah tidak bisa menjadi alasan untuk menggugurkan kewajiban menafkahi keluarganya. Dan juga perlu kita ketahui secara bersama, tujuan dakwah jamaah tabligh keluar kurut fisabilillah adalah sebagai dakwah islahu bin nafsi, yaitu dakwah untuk memperbaiki diri sendiri, terutama iman yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, orang yang ikut dakwah ini yang dahulunya anak jalanan, yang tidak mengenal sholat, tidak mengenal masjid, tiba-tiba begitu ikut jamaah tabligh, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah menjadi orang yang senang terhadap sholat dan mencintai terhadap masjid. Yang perlu sama-sama juga kita ketahui bahwasanya tujuan dakwah jamaah tabligh itu bukan untuk memperbaiki orang lain. Kalau tujuannya untuk memperbaiki orang lain, maka dia akan kecewa. Dia akan kecewa ketika orang lain tidak baik, maka dia akan kecewa karena tujuannya untuk orang lain. Namun pada hakikatnya jamaah tabligh itu adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah dirinya baik, maka dia akan berusaha untuk mengajak keluarganya menjadi baik, untuk mengajak saudara-saudaranya dan umat seluruh alam untuk berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab.